Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini renungan kita dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah ucapan Yusuf ketika memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Mendapati fakta bahwa Yusuf yang pernah mereka aniaya dan jual kepada pedagang Ismail, ternyata sudah menjadi penguasa yang disegani, tentu saja membuat saudara-saudaranya ketakutan. Jangan-jangan Yusuf membalaskan dendam atas perbuatan jahat mereka di masa lalu. Tetapi cara Yusuf memandang aniaya dan sengsara yang pernah dia alami berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf justru memaknai bahwa kesulitan dan hal-hal buruk di masa lalu sebagai sekolah khusus yang diizinkan Tuhan untuk membentuk dan mempersiapkan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin di negeri asing dengan tujuan untuk memelihara keberlangsungan hidup suatu bangsa yang besar yang kelak disebut Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidaklah mudah pada saat Yusuf dianiaya dan diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, lantas dengan serta-merta dia membiarkan dirinya menerima begitu saja dengan satu pemahaman bahwa semua ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Tidak. Dia juga merasakan kesakitan begitu rupa di sekujur tubuhnya. Dia merasakan kesepian yang luar biasa, ditinggal sendirian tidak berdaya. Dia juga merasakan ketakutan yang amat sangat karena tidak ada yang membela dia, dan bisa jadi juga di dalam dirinya ada kemarahan yang bergejolak terhadap saudara-saudaranya. Dia juga pasti merasakan kehancuran dan ketakutan dan beranggapan apakah hidupnya berakhir di tangan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerelaan hati Yusuf menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, tekadnya untuk terus hidup takut akan Tuhan yang membuatnya memahami bahwa derita berat yang dia alami adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan dan memperlengkapinya untuk menjadi pemimpin yang penuh hikmat dan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin dari pengalaman Yusuf, setiap kita pun pasti punya kesulitan dan derita hidup masing-masing. Saat mengalaminya, kita pun mungkin tidak lantas berpikir bahwa ada maksud baik Tuhan di dalamnya. Kita mungkin lebih berfokus kepada betapa susah dan payahnya kita menjalani tantangan hidup kita. Kita juga mungkin lebih berfokus kepada emosi-emosi yang bergejolak di dalam diri kita. Tetapi sama seperti Yusuf, mari belajar terus takut akan Tuhan, bergantung hidup kepada Tuhan dengan sikap yang rela menjalani setiap kesulitan itu. Entah untuk tujuan apa kita diizinkan mengalaminya, tetapi percayalah bahwa ada maksud baik Tuhan di dalamnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempercayai Tuhan yang tidak pernah bermaksud buruk bagi orang yang mengasihinya. Karena itu, sebagaimana Mazmur 37 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik serta berlakulah setia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian di dalam menjalani kehidupan kita yang tidak mudah ini. Tuhan Yesus memberkati.